Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan nama saya Fitri Anissa Rahmadani dari SMP Negeri 10 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kawasan Bukit Kambo yang terletak pada Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kota Palopo, terdapat salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, yakni Bukit Kambo. Saya memilih Bukit Kambo ini karena kawasan ini telah ditetapkan sebagai desa wisata melalui SK Wali Kota Palopo. Kemudian, desa wisata Kambo ini berhasil masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dan telah dikunjungi langsung oleh Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Sejarah asal-usul nama Bukit Kambo seringkali dikaitkan dengan seorang raja atau datu wanita yang memerintah kerajaan Luwu pada tahun 1901 sampai 1935. Datu W. Kambo, Opu Dengri Sompa Sultanah Zainab atau Datu Andi Kambo merupakan ibunda dari pahlawan nasional Datu Andi Jemma. Pada awal kedatangan Belanda ke Luwu pada tahun 1905, timbul banyak perlawanan terhadap kedatangan pasukan Belanda, sehingga para pembesar kerajaan memutuskan untuk mengusilkan Datu Luwu ke daerah Baramamase yang melewati jalur perbukitan sebelah barat Palopo, di mana sekarang daerah perbukitan itu dikenal dengan nama kawasan Bukit Kambo. Kawasan Kambo mempunyai karakter geografis yang khas berupa wilayah pegunungan, lembah, dan dataran yang masih sangat asri. Wilayah Kelurahan Kambo berada di antara 500 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Area perbukitan dengan pemandangan hijau menghadirkan rasa nyaman dan tentram saat menikmati keindahannya. Kambo dianugerahi banyak spot yang indah dan merupakan titik paling indah untuk memandang kota Palopo dari ketinggian. Untuk mencapai kawasan ini, melalui rute yang agak terjal, berkelok dihiasi rumput dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Kawasan Kambo dihuni sekitar 1080 jiwa penduduk. Kawasan ini berbatasan langsung dengan hutan lindung, buah-buahan, dan produk hutan non-kayu lainnya. Warga Kambo beraktivitas dalam bidang pertanian seperti menanam cengkeh, lengkuas, jahe, durian, dan mencari lebah di hutan. Saat ini, Kambo lebih dikenal masyarakat sebagai tempat berwisata kuliner di ketinggian. Sebagai tempat berwisata kuliner, di kawasan Kambo tersedia makanan dan minuman khas Palopo seperti saraba dan kapurung yang disajikan oleh para pengusaha restoran, kafe, maupun hotel yang mulai menjamur di kawasan ini. Ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang ingin bersantai sambil menghirup udara segar khas pegunungan. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Palopo, penggunaan lahan di Kambo adalah kawasan hutan lindung dan budidaya. Alokasinya 24% untuk pemukiman, 40% untuk perkebunan, dan 36% hutan. Keberadaan hutan lindung ini sangat perlu dilestarikan. Pada tahun 2019, Kambo ditetapkan sebagai desa wisata. Kemudian pada tahun 2022 ditetapkan sebagai kampung wisata. Hal inilah yang menjadi permasalahan di mana saat ini kunjungan wisata ke Kambo semakin bertambah, sehingga keberadaan restoran, kafe, dan hotel semakin menjamur. Hal ini dikhawatirkan apabila pengawasan tidak berjalan baik, maka dapat menyebabkan lahan kawasan hutan lindung dan perkebunan dialihfungsikan menjadi lahan komersial untuk tujuan industri pariwisata. Selain itu, semakin mudahnya akses ke kawasan ini menyebabkan interaksi sosial semakin berkembang antara penduduk asli dan para wisatawan asing maupun domestik, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran budaya dan lunturnya nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal di daerah ini. Solusi atas permasalahan ini sangat perlu melakukan pengawasan ketat terhadap aturan tata ruang wilayah di kawasan Kambo, sehingga keberadaan hutan lindung dan perkebunan tetap dapat lestari sesuai peruntukannya. Selain itu, pengolahan kawasan kampung wisata ini tidak hanya digiatkan dalam pembangunan aspek fisik berupa restoran, kafe, hotel, kolam renang, dan sebagainya. Namun sangat perlu menggalakkan aspek non-fisik seperti wisata budaya yang menampilkan pertunjukan budaya lokal seperti tarian,
dan permainan tradisional Kambo. Sebagai kesimpulan, bahwa kawasan Kambo ini sangat perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak atas permasalahan yang dihadapi saat ini. Di antaranya, alih fungsi hutan lindung dan lahan perkebunan, serta pergeseran nilai-nilai budaya tradisional. Sebagai rekomendasi, pertama, pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di kawasan Kambo. Kedua, Dinas Pariwisata lebih mengadakan event rutin yang dapat menggerakkan wisata Kambo dengan memasukkan pertunjukan budaya lokal seperti tarian dan permainan tradisional Kambo, sehingga dapat dikenal luas dan dilestarikan. Ketiga, masyarakat Kambo agar lebih menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta menjaga nilai-nilai budaya tradisional sebagai warisan kepada anak cucu kelak. Sekian yang dapat saya paparkan. Salam manis dari Kota Palopo untuk seluruh sahabat prestasi Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.